Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Salam dari Tanjung Selor. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kali ini kita ingin memperlihatkan perkembangan jagung yang kita tanam dan juga cabai yang sedang kita kembangkan. Jadi di tanaman ini sudah ada cabainya dan juga sudah ada jagung yang kita tanam. Dan masih ada beberapa bedeng lagi yang akan kita tanami cabai dalam mungkin setelah ini. Kita melihat dulu bagaimana pertumbuhan dari jagungnya. Jadi Sobat Survivor, saya belum pasti nih sudah berapa hari sejak tanam, tapi yang jelas pertumbuhannya sangat pesat. Ini karena kita memberikan pemupukan sampai 3 kali. Yang pertama, karena tanah ini tidak digemburkan terlebih dahulu di awal-awal kemarin, sehingga banyak yang sempat meragukan juga apakah bakal tumbuh atau berbuah. Jadi di awal tanam ini, untuk tanah yang tidak digemburkan, memang sesuai dengan pelajaran atau pengalaman yang kita pernah ambil, itu mesti langsung diberikan umpan pupuk kotoran ayam. Jadi itu yang kita lakukan di awal ketika sudah ada 4 daun dari tanaman jagungnya, seperti itu. Jadi kita umpan langsung dengan kotoran ayam, itu tanaman organik. Lalu kemudian ketika usia 2 minggu, kita kemudian berikan pupuk lanjutan, yaitu pupuk Ponska. Jadi kita kemudian baru saja tadi memupuk lagi untuk pemupukan ketiga, yaitu juga pupuk Ponska jenis Mutiara. Jadi inilah tanamannya yang sudah kita tanam. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang mensupport kita selama ini ya, terutama juga yang juga memperkenalkan kebun kita ini, kawan-kawan yang menjadi partner kita selama ini. Dan terima kasih semuanya. Ini perkembangan kebun kita, dan bisa dilihat ada perbedaan memang untuk lahan yang sudah dibuatkan parit dengan yang tidak. Itu jelas sangat ada perbedaannya, karena ketika dibuatkan parit sudah tidak ada air yang tinggal di dalam tanah. Jadi kebetulan air semuanya sudah pasti ke paritnya. Jadi bisa dilihat di sini pertumbuhannya sangat bagus. Untuk cabai sendiri memang masih proses tumbuh kembang ya, memang agak lambat memang. Dan ada persemaian pisang nih sudah mulai tumbuh juga, tapi memang belum besar. Jadi cabainya sudah mulai tumbuh sampai ke dalam, boleh dilihat di sini. Nah, ini adalah cabainya Sobat Survivor. Kalau kita lihat sebelah sini sebenarnya jauh lebih bagus juga. Tuh, cabainya sudah tumbuh sebelah sini. Dan sebenarnya ini sudah kita beri racun rumput ya. Jadi perlahan nanti akan mati. Seperti itu Sobat Survivor. Dan wah, ini sudah setinggi ini. Sudah setinggi ini Sobat Survivor, jagung kita. Jadi memang sudah dur ya. Dur ya bahasanya Truk ya? Iya, dur Bang. Jadi ini masih di tahap pertumbuhan vegetatif ya. Dan sesaat lagi ini akan ada pertumbuhan secara generatif. Fase generatifnya, dan itu akan tinggi sekali. Dan untuk mencegah patah batang ya, kita mensupport memang dengan penggunaan Ponska, karena dalam Ponska itu mengandung urea juga sebenarnya. Ponska itu sudah lengkap sebenarnya nutrisinya di dalam. Jadi kita bantu dengan Ponska juga agar pertumbuhannya bisa jauh lebih baik. Jadi begitu, sudah kita juga support dengan racun rumput jenis yang memang khusus untuk cabai. Jadi khusus untuk jagung ya. Jadi jagung tidak akan mati ketika disemprot. Jadi ini perlahan-lahan sudah mulai mati. Ini sudah mulai menguning ini. Nah, sudah proses menguning, artinya nanti bakal mati semua rumput-rumputnya. Harapannya seperti itu. Lalu kemudian setelah jagung, kita sudah menantikan juga cabai yang sudah kita tanam di sini. Banyak yang meragukan apakah cabai juga akan tumbuh. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan tidak ada yang rimbun seperti ini, sebenarnya pertumbuhannya bisa jauh lebih bagus gitu. Kalau seperti ini gitu ya, karena dia terlindung dari matahari. Tapi memang tidak boleh terlalu lama, karena jagung ini cuma satu musim atau satu kali panen. Jadi cabai ini bisa tumbuh dengan baik, harapannya seperti itu. Masih ada beberapa bedeng yang akan kita tanam dan nanti akan kita tanam, karena masih ada pembibitan kita di sana. Boleh kembali Truk, kita Truk. Dan untuk bayamnya kok belum tumbuh Bang? Nah, sepertinya bayam tidak cocok ya, atau terlalu masih kuat pupuk kotoran ininya kali ya. Masih terlalu kuat kotoran ayamnya kuat ya? sekali kemarin ya, atau asamnya ya? Masih panas mungkin Bang ya? Iya, masih panas, jadi ya nggak tumbuh. Tapi kita masih ada stok ya. Masih ada. Saat ini kita mempersiapkan di samping kandang ayam itu, kita membuatkan bedengan untuk tanam bayam dan tanaman sayur-sayuran, karena penting juga untuk menanam sayur-sayuran untuk stok kita.
Untuk selanjutnya nanti selain cabai juga di sela-selanya juga kita akan tanam pepaya yang saat ini sedang dibibitkan. Kita mempersiapkan sekitar 500 bibit pepaya yang kita kembangkan nanti. Untuk musola sendiri perkembangannya sudah sangat bagus. Memang masih ada penambahan nanti. Kita sudah menanti kiriman Profil tank. iya yang sedang menuju ke sini ya. Jadi profil tank itu pasti akan ke sini nanti. Terima kasih untuk Kak Ros yang support kita. Kayaknya gelap dah gitu ya. Iya bang. Terima kasih buat Kak Ros yang support kita untuk 2 profil tank atau water storage ya. Jadi kita ada di sini 1 dan juga di belakang untuk kebutuhan toilet juga 1 gitu ya. Jadi kita bisa Menampung. menampung air hujan. Jadi ya beginilah Sobat Survivor, sesuatu yang awalnya kami juga sempat ragu apakah bakal subur gitu ya. Tapi ternyata bisa tumbuh dengan baik. Untuk singkong sendiri kita jadikan pagar seperti ini yang kemarin kita sempat tanam. Nah ini sudah mulai ada daunnya. Tapi nanti ini bakal kita support juga dengan pupuk jenis Ponska supaya pertumbuhannya bisa lebih baik dan daunnya bisa dipanen nantinya. Seperti itu. Jadi untuk cabai sendiri bisa saya perlihatkan lagi mungkin. Memang untuk sebagian bisa dilihat di sini Sobat Survivor. Nah ini pertumbuhan cabainya seperti ini. Kesana ini cabai semua. Karena ini sudah dibuat paret, jadi potensi atau harapan hidupnya bisa lebih tinggi seperti itu. Malah kelihatannya subur yang ini bang ya, daripada yang kita tanam kemarin yang saya tanam sama Mas Bejo. Oh gitu ya. Sudah tinggi-tinggi. Sudah tunggu tinggi-tinggi ya. Atau mungkin dari batang awalnya mungkin sudah tinggi terus ya. Sebenarnya yang tidak kita kasih pupuk sama sekali justru lebih bagus. Ini mungkin karena stres masih kuat pupuk kotoran ayamnya mungkin terus. Di sebelah sini malah justru bagus yang kita belum kasih kotoran ayam. Sudah dur juga. Nah ini Sobat Survivor. Sudah ada cabai di dalam. Nah, kita hampir tidak bisa melihat pertumbuhan tanaman cabai atau tanaman-tanaman yang lain. Bahkan sudah kandang ayamnya udah tertutup lagi gitu. Kita juga ada memesan banyak sekali tumpah tadi soalnya. Takutnya malah tumpah tadi. Oke, baik Sobat Survivor. Nah, ini tempatnya untuk Bang Yusran tinggal juga semakin representatif dengan hadirnya listrik ya. Ya. Jadi kita pasang bisa ngecas juga. listrik nyalur dari tempat Mbah Wajat. Dan Mbah Wajat tidak perlu lagi untuk membeli token ya, biar kita yang support beliau. Dan Sobat Survivor, kita juga bisa melihat di sini untuk pertumbuhan cabai dari Bang Yusran dengan metode yang sedikit berbeda, tapi sudah mulai bagus loh ya. Sudah mulai besar-besar. Nah ini adalah tanaman cabai dari Bang Yusran. Nah, ini dia cabainya. Sudah mulai bagus tuh pertumbuhannya. Apik tenan. Sudah tinggi-tinggi. Aduh, ini ada duri kayaknya. Aman ya, aman. Dalam sepatu bot. Pasti harus pakai sepatu bot memang, Truk. Iya. Karena banyak ranting-ranting yang tajam, Bang. Banyak ranting-ranting yang tajam. Kita bisa memprediksi mungkin bisa dapat 1 ton nih, Truk. Bisa nggak kira-kira, Truk? Nggak tahu ya. Dapat mungkin, Bang. Dapat 1 ton kayaknya. Ya semoga lah ya. Bibit berapa kilo, Bang? Sekitar 4 kilo. Ya 4 kilo lebih. 4 kiloan Bang. Nah ini yang kesana nanti kita buka lagi karena kurang lebih lahannya seperti ini ya, Truk ya. Iya. Nah, sebelah sana. Dan bibitnya pun masih ada 5 kilo. Sudah 5 kilo ya. Mariono kemarin. Mbah Mariono ya. Baik. Jadi ya pertumbuhan luar biasa. Jadi seperti yang sering kita sampaikan bahwa tujuan dari petani itu bukan hanya sekedar menikmati hasil panen, tapi menumbuhkan kehidupan. Dan as you can see ya, tanamannya bisa hijau seperti ini menjadi hiburan tersendiri buat kita. Jadi yang di sana nanti kita mau tanami sorghum ya, Truk ya. Iya, Bang. Apa perlu dibajak dulu, Bang? Kayaknya kalau sorghum nggak usah, Truk. Dia lebih kuat dia, lebih strong dia. Lebih tahan, Bang ya. Lebih tahan, tapi itu kayaknya manual, Truk. Nggak bisa pakai alat tanam itu kalau pakai itu, Truk. Keluarnya terlalu banyak. Terlalu banyak, betul. Kasihan boros banget dan pertumbuhannya terlalu ini kalau padat sekali. Nah, boleh kita pergi lihat sorghumnya dulu, Truk ya. Iya, Bang. Jadi ini jenis pupuk mutiara yang kita gunakan, dan ini adalah
cantel ya. Terus ya. sorghum. Jadi sorghum. Jadi ini sorghum ini adalah salah satu tanaman pangan juga sebenarnya. Setelah padi, jagung dan singkong, ini juga merupakan salah satu pilihan khususnya juga orang-orang zaman dulu ya, Truk ya. Ini jadi makanan juga. Ini Cantel. kecilan apa? Masa kecil Petro. Pernah makan? Pohonnya, Bang. Oh ya, manis kan? Nah, manis pohonnya. Tapi kayaknya jenis yang cantel putih kayaknya, bukan yang hitam. Bukan yang hitam ini, Bang ya. Iya, beda kayaknya rasanya. Kalau cantel putih dia lebih besar batangnya. Kayak tebu. Kayak tebu. Rasanya. Bener. Makanya ada juga yang ambil sarinya itu untuk minuman gitu. Cantel ini bakal kita tanam di lahan yang memang lebih tidak sesubur yang tanaman jagung gitu ya. Tapi dari pengalaman kawan-kawan yang menanam sorghum, lahan seperti ini udah cocok. Tinggal menunggu waktu yang pas kita mulai menanam cantel atau sorghum ya. Jadi ini mendukung diversifikasi pangan sebenarnya. Bisa diolah menjadi bahan Apa? bahan pangan, Bang ya. J, bahan pangan. Ada BRT J. Oke, sobat survivor, demikian video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor. Tetap semangat, tetap survive Asian Survivor.